Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak. Silakan duduk. Ya, Mbak. Perkenalkan, saya Devi selaku ahli gizi yang bertugas hari ini. Apakah ada yang bisa saya bantu, Mbak? Iya, Mbak, begini. Saya ingin mengkonsultasikan kondisi kesehatan saya. Boleh saya lihat terlebih dahulu berkas yang Mbak bawa? Ya, Mbak. Terima kasih. Saya lihat terlebih dahulu ya. Ya, Mbak. Kalau boleh tahu, Mbak mendapatkan rekomendasi dari siapa untuk mengunjungi seorang ahli gizi? Apakah dari keinginan diri sendiri atau dari rujukan dokter? Saya mendapatkan rujukan dari dokter untuk mengunjungi ahli gizi. Apakah sebelumnya Mbak pernah mendapatkan konseling gizi? Belum pernah, Mbak. Oh, begitu. Sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, saya di sini akan memberitahukan terlebih dahulu tujuan dari konseling gizi yang akan kita lakukan, yaitu membantu Mbak untuk mengenali permasalahan gizi, mencari alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan gizi yang dihadapi, dan meningkatkan pengetahuan tentang gizi. Iya, Mbak. Mbak Ayu, di sini dimohon kerjasamanya agar konseling gizi pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mbak Ayu tidak perlu tegang, nyaman saja, karena saya di sini akan membantu Mbak. Baik, Mbak. Terima kasih banyak. Sama-sama, Mbak. Sebelumnya apa saja ya keluhan-keluhan yang Mbak rasakan? Sudah seminggu ini saya tuh sering pusing, Mbak. Terus juga badan tuh rasanya lemas gitu, Mbak. Kaki saya juga sering kesemutan, dada saya nyeri. Terus juga keluarga saya bilang tuh wajah saya kelihatan pucat, Mbak. Jadi Mbak ini telah mengalami gejala seperti mudah lelah, pusing, kesemutan pada kaki, nyeri dada, dan pucat yang terjadi sudah semingguan ya Mbak? Benar, Mbak. Sudah seminggu ini, Mbak. Baik Mbak, kalau begitu di sini saya akan melakukan pengukuran antropometri, yaitu mengukur berat badan dan tinggi badan Mbak. Apakah Mbak bersedia? Bersedia, Mbak. Mari Mbak ikut saya. Ya. Mbak, mohon dilepaskan terlebih dahulu tasnya agar hasil penimbangan dapat akurat. Silakan Mbak naik ke atas timbangan. Kaki tepat berada di tengah-tengah timbangan, agak ke belakang Mbak. Badan tegak, pandangan lurus ke depan, ya seperti ini. Sebentar Mbak, saya lihat hasilnya. Sudah. Silakan duduk kembali Mbak. Tadi kita telah melakukan pengukuran antropometri berat badan dan saya catat juga. Untuk berat badannya yaitu 55 kg, tinggi badannya 162 cm. Nah, lalu saya juga menghitung indeks massa tubuh Mbak Ayu, didapatkan hasil yaitu 20,96. Nah, itu termasuk ke dalam kategori normal Mbak, seperti itu. Kita lanjut lagi. Untuk hasil biokimia tadi, saya melihat bahwa kadar hemoglobin Mbak adalah 9 gram per desiliter yang termasuk ke dalam rendah. Untuk kadar nilai hemoglobin normal pada wanita dewasa adalah 12 sampai 16 gram per desiliter. Sehingga di sini Mbak didiagnosis mengalami anemia. Anemia merupakan kondisi di mana tubuh kekurangan sel darah merah. Apabila sel darah merah menurun, maka hemoglobin juga akan berkurang, Mbak. Hemoglobin itu apa? Hemoglobin itu merupakan protein, Mbak. Protein yang kaya akan zat besi di dalam sel darah merah. Baik, Mbak. Terima kasih atas penjelasannya. Iya, Mbak. Sama-sama. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini juga tertulis pada pemeriksaan fisik dan klinis didapatkan wajah pucat, konjungtiva anemis, mukosa pucat, seperti itu. Jadi begitu, Mbak. Awalnya saya kira saya cuma kecapean biasa, tapi karena keadaannya kondisi saya tuh nggak kunjung membaik, akhirnya saya memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter. Soalnya saya tuh takut kalau minum obat sembarangan, apalagi kalau sering gitu, Mbak. Saya kira tuh pusing biasa, ternyata anemia, saya baru tahu. Iya, Mbak.
Lalu bisa Mbak ceritakan pola kebiasaan makan Mbak, makanan apa yang disukai dan sering dikonsumsi. Lalu apabila mungkin Mbak memiliki alergi pada salah satu bahan makanan juga bisa Mbak ceritakan. Jadi gini Mbak, kebiasaan makan saya itu, saya suka banget makan snack Indomaret, seminggu bisa sampai 2 kali dan itu 5 macaman gitu. Terus saya juga suka makan jajanan kayak cilok itu seminggu sampai 3 kali. Terus saya juga suka banget makan siang sama malamnya itu sambil minum teh poci, dan itu frekuensinya hampir tiap hari tuh. Dan juga saya tuh punya alergi dan bisa kambuh kalau saya tuh makan ikan laut sama telur kayak gitu. Oh, begitu ya Mbak ya. Iya. Bagaimana dengan konsumsi sayur, buah, dan air putih? Kalau untuk sayur, saya juga jarang Mbak. Dalam seminggu itu, saya biasanya sih cuman kayak 2 kali gitu loh Mbak makan sayur. Ya. Itu pun nggak banyak Mbak, cuman sedikit. Terus kalau buah-buahan, seminggu saya bisa makan bisa sampai 3 kali sih Mbak. Tapi itu pun cuma buah pisang gitu Mbak yang saya suka. Mm-mm. Terus kalau air putih ya cuman 3 sampai 4 gelas per harinya Mbak, nggak banyak. Oh, begitu. Baik, sudah saya catat. Selanjutnya, saya akan melakukan recall 24 jam kepada Mbak Ayu. Recall 24 jam dilakukan untuk mengetahui jenis dan jumlah bahan makanan yang dikonsumsi pada periode 24 jam yang lalu, mulai dari bangun tidur hingga mau tidur malam hari. Disertakan jamnya juga ya Mbak. Di sini untuk membantu saya dalam mengetahui jumlah bahan makanan yang dikonsumsi, saya menggunakan media yaitu buku foto makanan seperti ini Mbak. Oh iya Mbak. Bisa mulai Mbak ceritakan apa saja yang Mbak konsumsi mulai dari bangun tidur hingga mau tidur malam hari. Silakan Mbak, bisa dimulai. Iya Mbak. Jadi jam 7 pagi saya biasanya kan sarapan Mbak. Nah, saya tuh sarapan nasi goreng 1,5 centong nasi itu loh Mbak. Yang mana Mbak? 1,5 centongnya itu di sini ada berapa? Sebentar ya Mbak. Iya Mbak. Nah, yang mana Mbak centong nasinya? Ini Mbak yang B Mbak. Yang B. model kayak gini ya. Oh, yang segitu. Berapa Mbak Iya, Mbak. jumlahnya? 1,5 Mbak. 1,5 ya. Terus lauknya tuh tempe goreng Mbak. Tempe. Tempe goreng 2 biji. Tempe goreng yang mana Mbak? Yang A atau B atau C? Yang B Mbak. Yang B. Iya. Baik. Terus habis makan itu saya untuk mencuci mulut makan 1 buah pisang Ambon Mbak. Untuk pisang Ambon, berapa buah Mbak? 1 buah Mbak. 1 buah, Ya. 100 gram. Untuk makan siang biasanya saya jam 12 Mbak. Menunya itu nasi putihnya 2 centong yang kayak tadi yang B. Terus lauknya 2 biji tempe. Nah, dikasih pecel sekitar 1 sendok makan gitu Mbak. Dan untuk minumnya, saya minum teh pocinya setengah gelas, lalu air putihnya sekitar 2 gelas. Ya. Kemudian lanjut lagi Mbak. Terus juga itu Mbak, jam setengah 1 siang saya makan selingan cilok Mbak, setengah plastik. Terus untuk makan malam saya makannya jam 6 Mbak. Saya makan 2 centong nasi yang B kayak tadi. Terus lauknya tempe goreng 2 biji sama seperti tadi Mbak. Terus ada pecelnya juga sekitar 1 sendok gitulah, pokoknya secukupnya itu deh Mbak. Sendok yang mana? Oh, sendok makan Mbak. Itu saya. Iya. Ini. Iya, pakai sendok yang ini Oh, Mbak. yang ini. Iya. Ya. Gitu, Mbak. Ya. Iya, terus dikasih sayur terong juga Mbak, setengah centong. Setengah centong Sayur. sayur. Ya. Terus minumnya teh poci Mbak, setengah gelas sama air putihnya 1 gelas. Sudah Mbak, itu saja. Baik Mbak, sudah saya catat untuk hasil recall yang telah kita lakukan. Tadi juga saya mendengar bahwa Mbak makan tempe. Sangat bagus Mbak, karena tempe merupakan sumber protein nabati. Oh iya Mbak,
Untuk cara pengolahan yang biasa sering dilakukan itu seperti apa? Biasanya sih digoreng Mbak pakai minyak. Terus kadang juga direbus Mbak, tapi jarang sih. Oh, jadi lebih sering digoreng ya Mbak ya? Iya. Baik, saya sarankan Mbak untuk makanan yang digoreng itu dikurangin. Pekerjaan Mbak sekarang ini apa ya? Ibu rumah tangga Mbak, saya baru menikah 1 bulan. Bagaimana dengan aktivitas fisik? Apakah suka berolahraga? Untuk aktivitas kesehariannya Mbak, saya tuh cuman kayak masak, nyapu, pokok bersih-bersih gitu Mbak. Kalau olahraga saya nggak suka olahraga Mbak. Begini Mbak, setelah saya lakukan wawancara tadi, berdasarkan diagnosis gizi yang telah saya dapatkan bahwa Mbak mengalami anemia besi. Oh jadi begitu Mbak. Iya, kemudian untuk kadar hemoglobin Mbak juga tadi rendah. Setelah saya wawancara tadi, saya menemukan Mbak penyebab dari hal tersebut, yaitu Mbak suka mengkonsumsi teh bersamaan dengan makan ini Mbak, dalam frekuensi yang hampir setiap hari. Teh mengandung zat tanin yang dapat menghambat penyerapan zat besi sehingga menimbulkan anemia. Seperti itu, Mbak. Oh jadi gitu ya Mbak. Iya. Kemudian tadi juga sudah saya wawancarai bahwa Mbak mengatakan tidak pernah mendapatkan konseling gizi. Sehingga hal demikian inilah yang menyebabkan kurangnya pengetahuan mengenai gizi, sehingga ditandai dengan kurangnya asupan sayur, protein nabati, hewani. Kemudian Mbak juga jarang melakukan olahraga, menyukai jajanan cilok, snack-snack seperti itu ya Mbak ya. Juga teh poci Mbak. Padahal teh itu bisa menyebabkan anemia Mbak. Gitu. Tadi juga sudah saya hitung untuk kebutuhan gizi Mbak. Untuk energinya sebesar 2200 kilokalori. Untuk proteinnya 86,5 gram, lemaknya 36,7 gram, karbohidratnya 520,2 gram, seratnya menurut AKG 2019 untuk wanita dewasa usia 19-29 tahun yaitu sebesar 32 gram. Kemudian untuk jenis diet yang akan saya berikan kepada Mbak yaitu jenis diet ETPT, energi tinggi, protein tinggi. Untuk jenis makanannya yaitu makanan biasa. Lalu pemberiannya 5 kali Mbak, 3 kali makan utama, 2 kali selingan. Seperti itu, selingannya itu selingan pagi dan selingan sore. Untuk tujuan diet yang akan saya berikan kepada Mbak itu adalah yang pertama, untuk memperbaiki asupan makan yang bergizi dan seimbang. Yang kedua, meningkatkan hemoglobin menjadi normal. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan energi dan protein untuk menghindari kerusakan jaringan tubuh. Oh iya Mbak. Baik Mbak, saya menyarankan nih Mbak untuk mengurangi konsumsi teh bersamaan dengan makan. Iya Mbak. Zat tanin pada teh dapat mengikat zat besi Mbak, sehingga membuat pencernaan yang dilakukan oleh sel darah merah itu berkurang. Apabila hal tersebut terjadi terus-menerus, maka dapat menyebabkan anemia seperti itu. Kemudian juga Mbak, saya sarankan untuk Mbak mengurangi jajanan snack-snack dan cilok karena jajanan snack itu mengandung rendah nutrisi, tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak, dan mengandung banyak pengawet. Iya. Di sini juga saya ada Mbak poster mengenai anemia. Sebentar saya tunjukkan ya Mbak. Di sini, nih Mbak, bisa dilihat. Ini cantik berseri tanpa anemia. Yaitu yang pertama cuci tangan pakai sabun Mbak. Jadi Mbak kalau setelah buang air kecil, air besar, sebelum makan, sesudah makan itu sebaiknya untuk mencuci tangan gitu. Kemudian minum tablet tambah darah 1 tablet setiap hari ketika menstruasi selama 10 hari dan 1 tablet setiap minggu selama 3 minggu setelah menstruasi.
Kemudian makan kayak zat besi setiap hari. Contohnya apa? Kacang-kacangan, daging, ikan, biji labu, dan sayuran berwarna hijau. Tadi kan Mbak di wawancara sudah memberitahukan kepada saya bahwa Mbak memiliki alergi kepada ikan dan telur. Nah, ikan di sini bisa Mbak gantikan dengan protein hewani yang lain seperti daging, jeroan, seperti itu Mbak. Kemudian tingkatkan makanan yang membantu penyerapan zat besi. Makanan yang berasal dari protein nabati dan hewani, sayur berwarna hijau, dan buah-buahan berwarna. Jadi Mbak tambah ya Mbak ya untuk asupan sayurnya, buah-buahan juga lebih diragamkan. Kemudian Mbak, ini nih minuman yang perlu dihindari karena dapat menghambat penyerapan zat besi. Ada kopi, teh, dan anggur merah saat makan. Apakah Mbak paham sampai sini? Iya Mbak, terima kasih. Sekarang saya jadi paham kalau minum teh barengan dengan makan itu dapat menyebabkan anemia. Terus juga kita butuh memperbanyak makan sayuran dan juga buah-buahan. Ya, seperti itu Mbak. Kemudian saya menyarankan juga Mbak untuk Mbak itu mengatur pola makan agar bergizi dan seimbang. Mbak juga meningkatkan aktivitas fisik. Nah, di sini saya ada piring makanku Mbak. Piring makanku adalah sajian sekali makan. Untuk pembagiannya ada ini. Untuk 2/3 itu makanan pokok yang terdiri dari nasi, kentang, jagung, ubi. Untuk perbandingan makanan pokok dan sayur itu sama Mbak, 2/3, 2/3. Jadi dimisalkan Mbak makan nasi 1 kepal, maka yang harus Mbak konsumsi sayurnya juga 1 kepal Mbak. Kemudian untuk lauk pauk 1/3, buah-buahan juga 1/3. Ini juga Mbak di bawah ada tulisan cuci tangan pakai sabun, melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Manfaatnya juga banyak Mbak, metabolisme tubuh, memelihara tulang, otot, sendi, dan mengendalikan stres. Lalu Mbak, di sini juga ada minum air putih 8 gelas per hari. Tadi saya wawancara Mbak mengatakan bahwa minum air putihnya 3-4 gelas ya Mbak per Iya Mbak, hari. benar. Saya sarankan untuk meningkatkan konsumsi air putih menjadi 8 gelas. Apakah bisa diterima Mbak? Iya, sangat bisa Mbak. Baik, kalau begitu dari semua alternatif solusi yang telah saya berikan kepada Mbak, kira-kira mana yang akan dilakukan terlebih dahulu di rumah? Saya akan memulai dengan menghindari mengkonsumsi teh bersamaan dengan makan. Ya, dan juga memperbanyak minum air putih 8 gelas per hari. Serta memperbanyak buah dan sayur, Mbak. Mungkin itu dulu ya, Mbak, yang akan saya lakukan di rumah. Baik, Mbak Ayu akan berkomitmen untuk mengurangi konsumsi teh, menghindari konsumsi teh bersamaan dengan makan, memperbanyak asupan sayur dan buah, serta meningkatkan minum air putih sebanyak 8 gelas. Ya, tadi juga sudah saya catat sebagai komitmen Mbak Ayu di pertemuan pertama ini. Nanti akan dilihat dan dievaluasi selama 2 minggu apakah sudah berjalan atau belum dan apakah ada perubahan atau tidak. Apabila Mbak membutuhkan bantuan, Mbak bisa langsung hubungi saya melalui WhatsApp atau telepon, seperti itu. Baik, Mbak, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik Mbak, ini berkas saya kembalikan kepada Mbak. Dan ini posternya bisa dibawa pulang untuk dibaca-baca ya Mbak. Ya, Mbak. Apakah masih ada yang perlu ditanyakan Mbak? Saya rasa sudah cukup, Mbak. Baik, kalau sudah cukup, mari kita akhiri sesi konseling hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya, Mbak, terima kasih.